pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Sister Kepala Taman Kanak-kanak Kanosa Kupang, yang saya hormati dan saya kasih juga rekan-rekan guru PKP dan non PKP yang ada. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk kita pada hari ini tanggal 8 Desember 2022. Kita bisa berdiskusi secara mendalam ya terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka sepanjang 6 bulan terakhir ini. Karena itu mungkin melalui pertemuan kita pada hari ini saya sebagai fasilitator perlu menyampaikan kepada kita bahwa sesi materi kita pada hari ini kita memulainya jam 11 ya. Itu ada 3 sesi materi. Materi pertama itu adalah refleksi satuan pendidikan. Kemudian materi yang kedua itu adalah PMO. PMO ini adalah proyek evaluasi ulang kembali tentang implementasi perencanaan kurikulum. Lalu kemudian nanti kita akan masuk ke akhir materi kita itu kucing. Kucing ini adalah suatu bentuk pembimbingan dan pendampingan yang nanti ditujukan kepada Sister Kepala untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat capaian daripada pelaksanaan kurikulum Merdeka, kemudian sebesar apa tantangan yang dihadapi dan seluas apa solusi yang ditempuh dan yang ditempuh oleh satuan pendidikan ya. Nah karena itu perlu saya sampaikan juga bahwa sesungguhnya sesuai dengan pembagian waktu untuk refleksi itu 3 JP. Jadi 3 JP itu hitungnya 45 menit, berarti refleksi 3 kali 45 menit berarti 1 jam lebih. Kemudian untuk PMO itu 2 JP. 2 JP itu juga 45 menit berarti 1 jam setengah. 90 menit ya. Lalu kemudian nanti untuk kucing 45 menit ya. Jadi dari pembagian alokasi waktu yang ada ini kita akan berupaya untuk memaksimalkan, tetapi itu juga standarisasi ya. Standarisasi yang kita harus mengacu pada waktu yang telah ditentukan. Tetapi dalam perkembangan dan dalam proses pastinya bisa lebih dan juga bisa kurang, tergantung dari ketika kita merefleksi, lalu kemudian ada hal-hal yang perlu kita perdalam. Itu terkadang memang cukup menyita waktu, tapi sebetulnya tidak masalah, itu menjadi kendala bagi kita semua karena memang hari ini kita sudah siap diri untuk kita melaksanakan 3 sesi materi ini ya. Mungkin itu sebagai awal dari materi kita hari ini, dan kami saya sampaikan bahwa kita akan memulai dengan materi refleksi. Di dalam materi refleksi ini kita akan berdiskusi sepanjang kurang lebih 3 detik itu terkait dengan hal-hal yang Bapak Ibu atau rekan-rekan lakukan ya atau implementasikan terkait dengan kurikulum Merdeka. Itu dilihat dari pengembangan kurikulumnya, kemudian dari media pembelajaran yang digunakan, lalu kemudian lagi dari kegiatan penerimanya, lalu kemudian lagi yang terakhir itu adalah capaian pembelajaran peserta didik ya. Jadi itu ada 4 komponen itu yang nanti kita akan evaluasi, kita akan refleksi teman-teman sendiri. Karena kehadiran masukan di sini sebagai fasilitator ini hanya untuk menggali sejauh mana praktik baik yang telah dilakukan oleh rekan-rekan yang ada di sini, baik itu praktik baik yang dilakukan oleh teman-teman guru maupun oleh kepala sekolah. Jadi nantinya sebentar untuk kelima nanti mungkin kita bagi juga kelima itu khusus saya nanti menyampaikan. Sedangkan untuk pengembangan kurikulum itu di dalamnya teman-teman ingat namanya pengembangan kurikulum itu berarti di dalamnya termasuk penyusunan kurikulum
sampai dengan penyusunan modul, lalu kemudian masuk di penyusunan EPP, lalu masuk di assessment. Itu ada 4 hal itu yang nanti teman-teman berbagi praktik baiknya. Nanti bukan hanya sebatas praktik baiknya, tetapi dalam implementasinya itu ada kendala apa yang terjadi, kemudian solusi apa yang ditempuh, dan nanti kita akan siapkan untuk rencana tindak lanjutnya ke depan bagaimana, ya. Itu teman-teman dulu siapkan. Saya rasa itu saja, dan kita buka materi di ini tentang ini, teman-teman buka, tapi sudah ada di slide. Oke, baik. Selamat siang, Mama Susan. Selamat siang para guru. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada siang hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini, dan tujuan kita berkumpul di tempat ini adalah untuk mengadakan 3 kegiatan yang akan kita lakukan. Yaitu yang pertama, yaitu kita akan melakukan tentang refleksi. Nah, kita akan merefleksikan apa yang sudah kita jalani selama 1 semester ini. Lalu kegiatan yang kedua adalah kegiatan PMO. Nah, refleksi dan kegiatan PMO ini akan didampingi oleh fasilitator kita, yaitu Mama Susana Letin. Dan yang terakhir yaitu kegiatan untuk coaching. Coaching ini juga akan didampingi oleh Mama Susan, dan juga beliau sebagai pengawas kita. Dan tiga kegiatan ini akan kita lakukan pada siang hari ini mungkin sampai sore diselesaikan. Jadi saya berharap bahwa kita boleh mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan apa yang akan kita sharingkan bersama dan apa yang akan diajarkan oleh Mama Susan bagi kita boleh dapat betul-betul pahami dan meresapi, sehingga membantu kita untuk meneruskan perjalanan hidup kita dan khususnya dalam kegiatan belajar mengajar kita di sekolah TK Masa ini. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih. Pengembangan kurikulum operasional sekolah, di mana pengembangan kurikulum sekolah itu dibuat melalui visi misi, dilihat dari visi karakteristik sekolah, kemudian masuk ke visi misi, lalu setelah itu masuk ke pengorganisasian. Pengorganisasian artinya di dalam sini pengorganisasian kegiatan pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran itu mencakup pemilihan topik berdasarkan karakteristik sekolah. Setelah dari topik itu kita penentuan CP. Setelah dari penentuan CP itu kita masuk ke tujuan pembelajaran, dan dari tujuan pembelajaran itu kita buat dalam bentuk tujuan kegiatannya. Nah, dari situ setelah pengembangan itu kita masuk dalam kegiatan menyusun modul ajar. Nah, menyusun modul ajar ini di situ ada beberapa langkah-langkahnya itu. Yang pertama itu kita untuk buat tujuan kegiatan, capaian kegiatan, tujuan kegiatan yang sudah kita buat dalam bentuk pengorganisasian itu. Kemudian setelah dari itu kita buat langkah-langkahnya, menentukan peta konsep, membuat peta konsep, kemudian setelah itu kita membuat langkah-langkahnya, dan dari itu kita masuk ke modul ajar, pembuatan RPPH-nya. Nah, pembuatan RPPH-nya itu diambil dari tujuan pembelajaran dan tujuan kegiatan yang sudah kita buat, kemudian kita masukkan ke RPPH-nya. Nah, dari RPPH-nya itu juga di situ kita membuat langkah-langkahnya, kemudian kita buat masukkan tujuan kegiatannya, alat dan bahan yang akan kita gunakan, kemudian dengan kegiatan ini sesuaikan dengan minat dan bakat anak, artinya sesuai dengan minat anak, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu kita ada buat asesmennya, lalu ada refleksi juga. Nah, di sini dalam penggunaan alat ajar ini atau dengan media ini, di sini awal-awal itu kami masih menggunakan buku paket, karena memang kami sudah memesan buku paket itu
dari tahun kemarin. Karena kalau sudah digunakan juga, sayang karena kami sudah beli, jadi kami menggunakan itu. Tapi tidak setiap hari kami menggunakan itu, kami sesuaikan. Kemudian kami bisa juga menggunakan media-media lain yang ada di sekitar seperti media batu, kemudian atau buah pinang. Jadi kita mengambil media itu dari lingkungan sekitar yang ada. Kemudian untuk melakukan pembelajaran sesuai tahap capaian itu, memang kami di sini menggunakan 3 asesmen penilaian, yaitu hasil karya, catatan anekdot, dan checklist. Di mana perharinya itu kami membuat penilaian itu tidak semua anak satu hari itu. Jadi kami buatnya itu per hari itu kami kayak memilih beberapa anak gitu. Jadi tidak semua anak yang kami buat penilaian. Contohnya hari ini saya ambil 3 orang anak. Jadi mungkin di hari Selasa itu anak yang berbeda lagi. Jadi anaknya itu kita rolling maksudnya. Jadi mungkin anak yang di hari Selasa tidak itu mungkin minggu depannya mereka bisa pindah di hari apa lagi. Jadi kami menggunakan 3 asesmen penilaian, yaitu checklist, anekdot, dan hasil karya. Untuk foto berseri kami belum menggunakan. Dan untuk pembelajaran diferensiasinya itu terkadang memang juga kami gunakan, terkadang juga kami ubah. Di mana yang saya lihat ini ada orang tua yang ibu mereka itu sudah belajar tulis kan. Kemudian ini sebenarnya kalau kita sekolah memberikan belajar itu memang untuk kita belajar sesuai apa yang ada. Terus yang saya gunakan di dalam kelas itu terkadang saya menggunakan memakai ada cat, kemudian ada pensil yang saya taruh di situ, dan beberapa media lain. Kebanyakan anak-anak itu mereka suka mencat atau mencampur warna itu. Jadi saya tanya kenapa buat ini. Mereka membuat apa saja yang mereka lihat di dalam itu. Itu saya membuat pohon Natal. Oh ya, kenapa pohon Natal? Tapi ya kalau sudah mendekati Natal, jadi dulu masuk ada panggung pohon Natal. Tapi saya punya pohon Natal itu ada yang putih, ada yang hijau, mana ada dulu yang baru, yang warna putih gitu. Oh iya, di sana. Jadi mereka buat sesuai dengan mereka. Ada juga yang terkadang kita sudah kasih, maksudnya sudah sediakan media di situ. Yang mungkin ada itu kayak mereka belum ada, itu mereka minta. Tapi ada yang kita bilang yang saya mereka memilih sesuai dengan. Ada yang sebenarnya mungkin itu seperti itu, mama kayak ada yang ikut-ikutan juga. Ada yang masih ikut-ikutan sini, mereka membuat apa seperti itu. Jadi mereka itu saya mencoba menjelaskan ke mereka. Nanti kalau membuat ini, buat ini dulu, habis itu nanti baru kita pindah lagi. Jadi sehingga tidak seperti itu. Banyak yang arahnya itu lebih banyak yang suka mencet ketimbang menjadi batu atau menyusun yang seperti itu. Jadi penilaian diferensiasinya itu kadang saya lihat memang anak saya itu ada yang ditambah lagi dengan orang tua yang datang ke ibu, mereka tidak belajar tulis kan, ibu mereka tidak tulis angka kan, tidak tulis huruf kan. Jadi saya mana kalau di sini memang belajar, mereka memang menulis, tapi menulis itu tidak setiap hari, tidak ada itu. Di sini kita menggunakan benda-benda contohnya kayak batu atau ada suku, jadi kita belajar menggunakan satu itu seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada beberapa anak yang orang tuanya meminta berarti kalau bisa kasih belajar dia tulis, kasih belajar dia tulis. Karena di rumah ini kami kasih ajar dia, mereka tidak mau benar, tidak benar itu baru ini. Jadi saya bilang masa tidak bisa ini karena kan ini kan kita kan sekolah merdeka, jadi ini kan berdasarkan minat anak. Tapi nanti saya coba, nanti tidak saya coba di sekolah, saya coba pas waktu mereka jam pulang itu kayak saya dampingi lagi mereka. Jadi tidak pas saat jam pembelajaran ketika anak-anak sudah pulang, saya mencoba mendampingi beberapa anak, mencoba untuk dia menggunakan pensil atau krayon itu mulai bisa untuk membuat rutin. Jadi saya bilang ke orang tuanya jangan memaksakan anak, karena kita guru-guru ini kan kita berdasarkan minat. Jadi untuk penilaian diferensiasinya itu kadang saya gunakan, kadang juga saya lupa untuk menggunakan, dan juga
latihan menyusun kita belum sampai tujuan kegiatan, kita baru sampai di tujuan pembelajaran. Adakah alasan tertentu terkait dengan ada ide dan prakarsa dari guru untuk menambahkan tujuan kegiatan? Silakan. Menambahkan tujuan kegiatan itu artinya supaya kita bisa lihat kegiatan yang sudah kita lakukan. Nah, kegiatan yang sudah kita lakukan mungkin kegiatan itu hari ini saya sebagai penonton dari juga semangat. Misalnya kegiatan kita seperti tadi saya bilang mungkin mereka belajar mengenal hukum atau mengenal angka, sedangkan dia yang sudah saya siapkan itu saya bilang, oh nah hari ini saya punya sistem menggunakan batu atau ada bus-busian atau apa, kebetulan saya ada kalau ada rumah jagung ini itu, tapi ada beberapa anak yang berminat di situ, ada beberapa anak yang tidak. Maka itu bisa jadi saya gunakan lagi, memang kegiatannya sama tapi menggunakan media yang berbeda. Ya. Ketika memasukkan tujuan kegiatannya ke modul ya. Karena di modul itu tujuan pembelajaran. Apakah satu rangkaian dari tujuan kegiatannya? Karena tujuan kegiatan sudah ada di kurikulum. Apakah di dalam modul ada tujuan pembelajaran, kemudian ada tujuan kegiatan itu? Dua-dua. Nanti ketika FTP yang masukkan ke FTP tujuan pembelajaran atau tujuan kegiatan. Baik. Nah, untuk pengambilan tujuan kegiatan di dalam FTP prosesnya gimana? Prosesnya bagaimana? Kan contoh nih, di modul kan ada contoh 3 tujuan pembelajaran. 3 tujuan pembelajaran itu asalnya dari 3 elemen. Betul? Masing-masing dari 3 elemen, contoh 3. Mungkin lebih, tapi masuk ke contoh 3. Ambil dari 3 elemen, kan? Ingat, harus ada 3 elemen. Nah, terus kemudian tujuan kegiatan yang sudah dibuat dalam kurikulum itu per tujuan pembelajaran dengan tujuan kegiatan masing-masing. Dengan tujuan kegiatan masing-masing. Nah, untuk tujuan kegiatan yang sudah ada di kurikulum itu yang akan dituangkan ke dalam modul dan nanti akhirnya dituangkan juga ke dalam FTP itu cara pengambilannya gimana? Tujuan kegiatannya baru terus kan saya jadi ketika mau ambil kegiatan itu saya hari ini jadi besoknya itu saya tanya ke anak-anak saya mau pulang setelah anak-anak besok kita buat kegiatan ini anak-anak mau yang mana, jadi mereka bilang ibu bisa kita ulang lagi kegiatan yang ini karena mereka lebih tertarik kayak contohnya baru-baru itu mereka kayak misalnya jadi pakai dulu ada lebih banyaknya di situ, jadi besok kita buat lagi kegiatan yang ini. Semoga ya boleh jadi kegiatan itu bisa masukkan lagi. Berarti nanti itu menambah tujuan kegiatan yang sudah dilaksanakan di dalam kurikulum itu dengan cara artinya supaya kita tahu bahwa itu ternyata sudah tujuan kegiatan itu dilaksanakan. Caranya bagaimana untuk itu? Tidak maksudnya buat kegiatan itu saya kasih standar. Iya, kan harus begitu. Kalau kita tidak standar, tidak tahu mana tujuan kegiatan yang dilaksanakan, mana yang belum. Itu kan, itu untuk masing-masing topik, ya kan? Untuk masing-masing topik. Jadi kita nanti teman-teman mengambil topik, contohnya gejala alam, contoh. Nah kemudian nanti masukkan ke modul, maka tentunya semua tujuan kegiatan yang ada di dalam di dalam tujuan pembelajaran itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk nanti teman-teman berpatokan pada kurikulum ini anak itu harus sesuai dengan minatnya. Tadi kan solusinya adalah itu sebenarnya pada orang tua ya, bahwa model pembelajaran kurikulum Merdeka ini seperti ini. Itu satu solusi. Ada solusi yang lain juga, alternatif yang lain. Kayaknya alternatif itu orang tua belum dapat tahu. Makanya dia masih mendesak terus, ya kan? Dia masih mendesak, bukan kalau bisa meluangkan waktu, ya kan? Sampai akhirnya ibu kita bisa meluangkan waktu untuk memberikan tenaga istirahat program tambahan itu ketambahan itu yang sudah jalan kan? Nah itu kemudian sampai sudah apalagi sudah sugesti, ya kan? Itu serta sugesti
nggak tulis itu, dari sini tulis itu, tulis ini. Jadi ada mereka yang ada puas itu, terus kadang mereka juga ambil crayon. Ya. Kalau tidak itu nanti kalau misalnya selesai atau itu saya keluar sedikit, mereka ambil saya punya spidol itu, mereka tulis di lantai atau di palang. Itu dia. Itu salah satu contoh bahwa yakinnya orang tua bahwa dengan cara belajar seperti ini, anak akan mampu mencari angka dan huruf. Itu harus yakinnya itu pada orang tua. Dengan mencontohkan beberapa anak yang kemudian sebatas anak. Contohnya anak ini, contohnya. Baik, selamat sore semuanya. Selamat sore. Saya Suster Anselina Miakmones, FDCC. Saya Kepala Sekolah dari TK Termasuk Kupang. Hari ini kami telah mengadakan kegiatan refleksi, dan melalui kegiatan refleksi ini saya merasa sangat senang dan bahagia karena sangat membantu saya secara pribadi dan juga satuan kami, sekolah kami, di mana melalui kegiatan refleksi ini kami kembali merefleksikan segala kegiatan yang telah kami lewati, khususnya tentang KOS dan kegiatan belajar mengajar dan juga kegiatan proyek kelima. Jadi kami sangat senang sekali karena melalui diskusi-diskusi dengan fasilitator dan para guru, kami boleh melihat kembali kelemahan dan kelebihan kami yang telah kami lakukan. Oleh karena itu saya sangat merasa senang sekali karena sangat membantu kami. Semoga dengan kegiatan hari ini semakin memotivasi kami bersama para guru untuk kedepannya supaya kami lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi untuk menerapkan kegiatan belajar mengajar khususnya melalui kurikulum Merdeka Belajar. Dan juga dalam kegiatan ini saya merasa tidak ada kesulitan. Karena apa yang pertama itu karena tatap muka. Karena tatap muka sehingga membuat kami itu dengan leluasa untuk sharing, beradu pendapat dan juga bisa mengekspresikan perasaan dan ide-ide kami. Dan juga tidak ada halangan karena kami boleh bertemu langsung juga dengan fasilitator kami yang hebat, itu Mama Susana Letik. Jadi sangat membantu kami sekali hari ini dan sungguh luar biasa. Dan melalui kegiatan ini kami sudah merefleksikan dan melihat semua, dan pada akhirnya kami sudah simpulkan bersama dalam kegiatan kami itu dengan melihat tindak lanjutnya. Jadi kami bukan saja refleksi dan sampai di sini, tapi kami ada kegiatan tindak lanjutnya. Ada 2 kegiatan tindak lanjut yaitu yang akan kami lakukan. Yang pertama itu tentang meningkatkan KOS kami. Itu kegiatannya akan kami lakukan pada bulan Desember nanti, minggu ketiga. Jadi sebelum libur kami sudah adakan evaluasi bersama, mengevaluasi kembali supaya pada tahun ajaran baru itu kami sudah menerapkannya lebih baik lagi. Lalu yang kedua itu yaitu tentang proyek pelajar Pancasila. Karena tadi kami sudah melihat banyak kekurangan, oleh karena itu kami akan perbaiki, dan pada saat bulan Maret nanti kami akan menindaklanjuti pada proyek yang kedua. Semoga lewat proyek yang kedua ini lebih baik lagi karena kami sudah evaluasi segala kekurangan dan kelebihannya. Jadi sangat membantu kami untuk memperbaiki lebih baik lagi. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Mama Susana Deti yang telah membantu kami dan hadir bersama kami, yang selalu setia menemani kami untuk merefleksikan diri kami hari ini, sehingga membuat kami lebih memahami dan mengerti untuk menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Salam, Tuhan memberkati kita semua.